Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan. Kembali lagi di channel N8 TV dalam program Secangkir Ilmu bersama Ibu Rumana. Secangkir Ilmu adalah suatu program yang dibuat oleh SMK Negeri 8 untuk memfasilitasi Bapak Ibu Guru dalam masa pandemi ini, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh. Marilah kita menjaga kondisi kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu sering-sering mencuci tangan, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali untuk tatap muka di sekolahan. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, marilah kita serukan yel-yel SMK Negeri 8 Semarang. SMK Negeri 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran PKK, yaitu materi sikap dan perilaku wirausaha. PKK bukan singkatan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, tetapi singkatan dari produk atau produk kreatif dan kewirausahaan. Kalian tentu masih ingat pada saat SMP dulu, kalian mendapatkan mata pelajaran prakarya. Hal ini hampir sama. Mengapa? Karena di mata pelajaran prakarya, kalian mendapatkan 4 strength, yaitu 1 strength kerajinan, 2 strength pengolahan, 3 strength budidaya, dan 4 strength rekayasa. Sedangkan di produk kreatif dan kewirausahaan, kalian mendapatkan materi baik teori maupun praktek. Mohon maaf, untuk produk kreatif dan kewirausahaan ini di sekolah menengah kejuruan baru diberikan di kelas 11 dan kelas 12. Untuk materi teori, kalian nanti akan mendapatkan bagaimana cara merencanakan sebuah usaha, yaitu dengan membuat proposal usaha, menentukan harga jual, melakukan promosi usaha, dan selanjutnya memasarkan. Untuk itu sebelumnya akan mendapatkan materi-materi antara lain menghitung harga jual, menetapkan BIP atau titik pulang pokok, menghitung persediaan bahan baku, dan selanjutnya yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk materi materi praktek, khususnya di jurusan teknik komputer dan jaringan, kalian akan diberikan suatu latihan
membuat suatu produk barang maupun jasa. Untuk produk barang, contoh, dulu pernah membuat wajan bolik, smart home. Sedangkan untuk jasa, kalian akan diberikan bagaimana untuk melayani pemasangan jaringan. Itulah sedikit mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Marilah sekarang kita masuk kepada materi, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Apa itu sikap dan perilaku wirausaha? Kita masuk pada pengertian wirausaha. Wirausaha disebut juga sebagai entrepreneur, diperkenalkan pertama kali oleh ahli ekonomi Prancis, yaitu bernama Robert Cantillon pada awal abad ke-18. Wirausaha secara harfiah ada dua kata pengertiannya, yaitu wira berarti perwira, pahlawan, pejuang, orang yang berbudi luhur, teladan. Sedangkan usaha yaitu suatu perbuatan atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan wirausaha yaitu pahlawan atau pejuang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian harfiahnya yaitu seseorang yang menciptakan dan merancang sesuatu gagasan menjadi realita. Ya, untuk pengertian wirausaha menurut para ahli, yang pertama yaitu Samsudin Suryana. Wirausaha adalah seorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Selanjutnya, Prawiro Kusumo. Wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Yang ketiga, menurut Joseph Schumpeter, wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Ya, kita lanjutkan apa saja karakter wirausaha. Mohon dicermati, dari karakter ini nanti ada beberapa karakter yang digunakan sebagai yel-yel atau digunakan sebagai prinsip di SMK Negeri 8 Idola ini. Yang pertama, kreatif, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Kedua, inovatif, proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Terkadang inovasi ini berupa ide yang sederhana dan sepele, asal merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Ketiga, berani. Seorang wirausaha harus memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan dan juga berani mengambil resiko. Karena seorang wirausaha, khususnya wirausaha pemula, misalnya ada yang mengalami kegagalan, kebangkrutan, tidak usah putus asa. Jadi tetap bangkit, berdiri, evaluasi apa saja yang menyebabkan kegagalan.
Selanjutnya kepemimpinan, yaitu karakter pemimpin. Berarti di sini seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Kelima, mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus mampu berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan atau pesan balik secara internal, yaitu dengan karyawannya atau pegawainya, maupun secara eksternal kepada rekanan kerja atau mitra usahanya. Yang keenam, kerjasama. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya. Artinya, ia harus bergandengan tangan dengan untuk melangkah bersama-sama. 7, mandiri. Seorang wirausaha adalah pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya oleh orang lain atau kepada orang lain. 8, percaya diri. Percaya pada kemampuan diri itu sangat penting sekali. Rasa percaya diri ini menyebabkan ia mantap dalam melangkah dan mewujudkan impiannya. 9, jujur. Jujur merupakan akar dari segala karakter. Karena dengan kejujuran ini, maka seseorang akan dipercaya oleh orang lain, khususnya baik itu pegawai, karyawan, bawahannya, rekan kerjanya maupun mitra usahanya. 10, pantang menyerah. Karakter pantang menyerah penting sekali, terutama saat menghadapi resiko kegagalan atau kebangkrutan. Kita lanjutkan karakter wirausaha menurut Baygrave, yaitu seorang ahli ekonomi. Ada 10 karakter di sini, antara lain 1, dream atau mimpi, memiliki keinginan untuk mewujudkan impiannya di masa depan. 2, decisiveness, yaitu mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. 3, doors, melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. 4, determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. 5, dedication, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. 6, devotion, tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. 7, detail, mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil untuk mewujudkan ide atau gagasannya. 8, destiny, mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 9, dollars, uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. 10, distribute, mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Kita lanjutkan kepada kreativitas. Kreativitas adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan seorang, khususnya pengusaha atau wirausaha atau entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik. Kalian tahu bahwa di masa pandemi ini, kita pada saat membeli sesuatu tidak harus turun atau tidak harus menuju ke toko atau ke swalayan atau ke department store. Kita cukup pesan secara online. Nah, perusahaan online itu pun kadang tidak membuat sendiri produknya, baik barang maupun jasa. Bisa
mempunyai perusahaan, tetapi barangnya kita pesan lagi ke tempat produksinya. Itulah kreativitas. Kalian ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif? Inilah cara-caranya. Yang pertama, mindset continuous improvement adalah membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun bisa ditingkatkan kualitasnya. Kedua, diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang disampaikan. Jadi, apabila kita ingin menjadi wirausaha yang handal, masukan-masukan, saran-saran dari teman-teman sejawat atau mitra usaha, bisa itu karyawan, pegawai, kalau itu suatu hal yang baik, dapat meningkatkan dan memperbesar usaha kita, alangkah baiknya bisa kita ambil masukan tersebut. Yang ketiga, brainstorming session. Sebagai entrepreneur, umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri. Namun tentu saja ada tim yang menemani kita. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide anggota tim, akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa kita temukan. Keempat, traveling dan bertemu orang baru. Yaitu kita bisa selalu menyempatkan melakukan traveling, perjalanan, dan bertemu orang-orang yang baru. Ini nantinya akan menimbulkan suatu ide usaha. Yang kelima, idea bank. Idea bank merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemudian kita catat dan kita simpan. Yang terakhir, tidak menyerah. Menjadi seorang yang kreatif tidak boleh menyerah. Jikalau memang diri kita tidak bisa menghasilkan ide-ide, kita bisa bersinergi mewujudkan ide-ide cemerlang dari usulan, masukan orang lain. Ya, kita lanjutkan manfaat wirausaha. Manfaat wirausaha di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, membantu orang lain dan mengurangi pengangguran. Kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Jadi, wirausaha bebas bagaimana mengelola waktu. Artinya di sini mereka tidak terikat waktu. Mau bekerja sekarang, hasilnya untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan tidak masalah. Mau bekerja berturut-turut selama seminggu, hasilnya bisa dinikmati 1 tahun, tidak masalah. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Wirausaha dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri di dalam ide-ide atau gagasannya. 5. Memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausaha memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atau investasi dalam usahanya. Selanjutnya, inilah fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Yang pertama, membuka lapangan kerja.
Kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 4. Mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. 5. Penghasilan berupa devisa. 6. Pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Ketujuh, penghasilan berupa pajak. Ya. Perilaku kerja prestatif. Menurut ahli ekonomi Simmer, ada 11. Yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. 2. Komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. 3. Bertanggung jawab. 4. Motivasi untuk lebih unggul. 5. Kreatif dan fleksibel. 6. Mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. 7. Yakin pada diri sendiri atau percaya diri bahwa usaha yang dikembangkan ini akan maju, akan meningkat. 8. Berorientasi pada masa depan. 9. Mau belajar dari kegagalan, kerugian atau kebangkrutan. 10. Peluang untuk mencapai obsesi. 11. Toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian. Apabila karakteristik prestatif di atas tadi diterapkan oleh seorang wirausaha dalam bisnisnya, maka yang pertama, wirausaha memiliki tekad kuat berusaha, tetapi bukan merupakan terpaksa atau keterpaksaan. 2. Wirausaha akan mawas diri dan bertekad untuk maju. 3. Wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tetapi ia tidak gentar, karena mereka akan bangkit dan bangkit kembali. Itulah sikap pantang menyerah. 4. Wirausaha ingin maju atau mandiri, walaupun resikonya tinggi. 5. Wirausaha berpikir positif, karena ingin berkreatif. Sikap dan perilaku wirausaha, khususnya perilaku kerja prestatif, menurut Stephen Covey, yaitu yang pertama self-awareness, yaitu sikap mawas diri. Sikap mawas diri ini adalah sikap di mana apabila mempunyai masalah pribadi, mereka tidak akan mencampur adukan dengan masalah perusahaan. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, konsiense, yaitu mempertajam suara hati. Hal ini bisa dibuktikan yaitu dengan mengeluarkan suatu ide-ide kreatif atau gagasan penemuan baru, baik dari dirinya maupun dari orang lain. Ketiga, independent will, pandangan independen untuk bakal bertindak. Keempat, creative imagination, berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi secara adaptasi yang tepat. Selanjutnya, aspek-aspek kerja prestatif. Ada 5 aspek. Yang pertama yaitu kerja ikhlas, adalah bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, dapat menghasilkan sesuatu yang dilandasi dengan hati yang tulus. Contohnya, seorang buruh, mereka bekerja dengan gaji yang pas-pasan, tetapi mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan tulus, karena semuanya itu untuk meningkatkan mungkin penghasilan, pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, kerja mawas.
Kerja mawas yaitu tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau tindakan. Kerja mawas ini seperti tadi, mawas diri, jadi tidak mencampur adukkan antara masalah pribadi dan masalah perusahaan. Apabila di keluarga ada masalah, janganlah dibawa ke perusahaan. Karena itu merupakan masalah yang harus dipilah dan dipisahkan. Ketiga, kerja cerdas. Kerja cerdas ini, seorang pengusaha atau wirausaha harus menggunakan pikiran secara cerdas, tepat, dan cepat. Karena di sini mereka harus dapat menerima, menanggapi, dan menentukan sikap yang dibutuhkan baik oleh karyawan, pegawai, maupun mitra usahanya. Contohnya, untuk kerja cerdas ini, seorang wirausaha harus bisa mengkalkulasi, menghitung dengan tepat laporan keuangan, bisa berkomunikasi dengan baik, baik dengan bawahannya maupun dengan mitra usahanya, maupun bernegosiasi, tawar-menawar, melakukan suatu order, bagaimana nanti akan mendapatkan suatu proyek. Itulah salah satu aspek kerja cerdas. Yang keempat, kerja keras, yaitu bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Contohnya, untuk pedagang-pedagang kecil, biasanya khususnya, contoh misalkan pedagang keliling, pedagang makanan. Memang seorang pedagang kadang ada lakunya, kadang ada tidak lakunya. Itulah resiko. Jadi menjadi seorang wirausaha harus dapat mengemban resiko. Kalau resiko untung tidak masalah, tetapi ini adalah resiko rugi. Jadi itulah sikap wirausaha atau karakter wirausaha yang harus kita teladani. Yang kelima, kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir, dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Contohnya, seperti kalian, seorang pelajar harus menyelesaikan tugas-tugas. Biasanya harapan dari Bapak Ibu guru, tugas-tugas itu segera dikerjakan, jadi tidak menumpuk. Karena mata pelajaran yang kalian terima tidak hanya 1-2, bahkan kebanyakan ada yang 10 lebih, 15, 16 atau 17 mata pelajaran. Itulah sedikit gambaran tentang wirausaha. Harapan burung, semoga dari kalian ada yang menjadi wirausaha, karena menjadi wirausaha itu tidak terpancang oleh waktu, bisa menjadi bos di perusahaan sendiri. Sekian, semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.